Seorang pria menutup mata burung merak lalu berlari. Dia melemparkannya ke udara dengan sekuat tenaga. Burung merak itu lalu mendarat di rumput tak jauh di depan mereka. Mereka sangat yakin bahwa burung merak hanya mendarat di tanah yang mengandung mineral murni. Semua orang langsung semangat dan mulai menggali. Tapi setelah menggali 1 meteran, mereka nggak nemu sebutir emas pun. Ternyata itu bukan tempat mendarat terakhir burung merak itu. Tak lama kemudian, burung merak itu muncul lagi di dekat sebuah perkampungan suku. Merak itu terbang lalu mulai turun perlahan. Anehnya, ia mendarat di suatu tempat yang terlihat silau. Seorang laki-laki yang melihat itu lalu mengabarkan ke anggota suku yang lain. Tak lama kepala suku datang ke lokasi bersama rakyatnya. Para prajurit yang melihat gunung emas itu langsung terpukau dan berlari ke arahnya kayak orang gila. Semakin dekat, mereka semakin terpana. Mata serakah mereka nggak bisa berkedip. Saat seorang prajurit mendekat, tiba-tiba seekor ular melompat dan menggigit lehernya. Ular-ular semakin banyak yang keluar di sekitar gunung itu seperti sedang menjaga emas. Hal itu membuat orang-orang mundur. Sampai suatu ketika, seekor ular mencoba menyergap kepala suku, tapi untungnya ular itu ditangkap oleh prajurit bernama Vikram. Namun sayangnya Vikram sendiri yang terkena gigitan ular itu. Tapi dengan tenang, Vikram mencabut kepala ular itu dan mematahkannya. Dia lalu menaburkan bubuk belerang di sekitar gunung itu. Ular-ular itu pun akhirnya pergi. Vikram lalu menjelaskan, penjaga sejati gunung itu bukan ular, melainkan suku penyihir yang sudah mendiami emas itu selama 1000 tahun. Tujuan Vikram kali ini adalah menghabisi pemimpin suku penyihir yang bernama Ratu Medusa. Dengan cara itu, gunung emas bisa direbut. Untuk menghadapi Medusa, Vikram menutupi tubuhnya dengan bubuk belerang dan dia lalu menyerbu bersama 4 prajurit. Tapi suku penyihir ternyata sudah menunggunya dan langsung mengepung Vikram. Tujuan Vikram adalah memancing Medusa keluar. Jika Medusa mati, penjaga lainnya nggak perlu ditakuti. Vikram dan anak buahnya bekerja sama menghabisi para penjaga yang menghalangi satu per satu. Medusa marah besar dan turun langsung. Pertarungan mereka sengit, tapi akhirnya Vikram berhasil mengalahkan Medusa. Mereka pun langsung berlari menyerbu gunung emas. Tapi setelah didekati, gunung emas itu ternyata palsu. Isinya cuma tanah biasa. Kepala suku yang tertipu marah besar. Vikram menjelaskan bahwa Medusa punya kemampuan mengubah batu menjadi emas. Mendengar itu, kepala suku menghancurkan patung Buddha yang dijaga suku penyihir untuk memprovokasi Medusa. Benar saja, Medusa kehilangan kendali total. Dia melepaskan diri dari ikatan dan melampiaskan amarahnya. Medusa menusuk Vikram dengan tombaknya. Namun Vikram menusuk balik Medusa dengan pedangnya. Darah Medusa menyembur keluar, membanjiri tanah. Tak lama, tanah yang terkena darah itu berubah menjadi emas. Bagaimanakah nasib gunung emas itu di tangan orang serakah ini?